Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Zalani. Saya masih duduk di bangku kuliah dari kampus IAIN Metro Lampung. Saya dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam atau disingkat KPI semester 5. Di sini saya akan sedikit membagikan ilmu tentang 7 manfaat berzikir menurut ajaran Islam. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 152 yang artinya, berzikirlah, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat pula kepadamu. Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 28 yang berarti, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka akan aman tentram dengan zikir kepada Allah. Ingatlah dengan zikir kepada Allah itu, maka hati pun akan merasa aman dan tentram. Quran surat Ar-Rum ayat 28. Terdapat banyak manfaat berzikir bagi umat Islam yang melakukannya setiap hari, di pagi hari maupun sore hari. Selain berguna untuk mengembangkan kualitas diri, juga membantu menambah pundi-pundi pahala dan kesejukan bagi jiwa yang sedang gundah. Berikut 7 manfaat zikir yang dilakukan setiap hari bagi jiwa. 1. Dilancarkan rizkinya. Sebagai manusia yang beragama dan ada baiknya ketika selalu bersyukur dan mengingat Tuhan dalam setiap kesempatan. Salah satu cara menyematkan puji syukur adalah dengan berzikir. Terlebih dengan keseharian manusia terus berupaya untuk mengajar rizki baik untuk dirinya sendiri, keluarga maupun orang lain. Manfaat zikir adalah membantu melancarkan aliran rizki seseorang. Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada hambanya secara langsung apabila Dia menghendaki. Maka sebagai manusia, salah satu cara terbaik untuk meminta rizki kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berdoa dan berzikir. Karena sejatinya rizki bagi seseorang tidak hanya dicari, namun juga harus didoakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Jumu'ah ayat 10, yang apabila telah ditunaikan sembahyang, maka terbaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Surat ini menyiratkan bahwa meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya dapat dilakukan dengan sholat wajib, sunnah, dan berdoa. Zikir juga dapat menambah kemudahan dan kelancaran rezeki seseorang. Maka luangkanlah baik menunaikan zikir setelah mengerjakan sholat wajib dan sunnah guna mempermudah segala urusan dan jalan rezeki Anda. Yang kedua yaitu menghilangkan perasaan gundah. Dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 telah disebutkan bahwa yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Setiap manusia tentu pernah merasakan stres atau gundah. Ketika sedang berada dalam fase tersebut, disarankan bagi Anda untuk memperbanyak zikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Cara ini akan membantu hati kembali merasakan tenang dan damai.
Manfaat zikir yaitu dapat membantu membangun kesabaran dalam diri dan menenangkan pikiran. Dengan pikiran yang tenang, tentu akan semakin mudah dalam mengambil keputusan secara rasional. Secara prinsip, aktivitas zikir adalah aktivitas manusia untuk memusatkan pikiran kepada Tuhannya. Dengan berzikir, manusia diharap mampu mengenal Tuhannya lebih dalam lagi. Yang ketiga yaitu menjauhkan diri dari godaan jin. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 176 yang artinya, sesungguhnya mereka adalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang yang beriman. Kita semua tahu bahwa sampai akhir dunia, jin atau iblis akan selalu mengganggu manusia dengan setiap sendi kehidupannya. Hal ini sesuai dengan janji mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa mereka tidak akan pernah menyukai manusia yang beriman kepadanya. Meningkatkan intensitas waktu berzikir dengan membantu manusia menjauhkan diri dari gangguan jin dan iblis. Karena semakin sering kita berzikir, semakin meningkat pula rasa keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuat jin dan iblis menjadi enggan untuk mendekati. Yang keempat yaitu hidupnya diliputi banyak kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, tiada suatu kaum yang duduk sambil berzikir kepada Allah, melainkan mereka akan dikelilingi oleh malaikat, diselimuti oleh rahmat, dan Allah akan mengingat mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Hadis riwayat Bukhari. Seseorang yang rajin berdoa sembari berzikir dipercaya akan menerima limpahan kebaikan yang datang bertubi-tubi. Dalam sebuah hadis lain disebutkan bahwa tiada suatu kaum yang berkumpul sambil mengingat Allah, di mana dengan perbuatan itu mereka tidak menginginkan apapun selain dirinya, melainkan penghuni langit akan bersatu kepada mereka, bangkitlah, kalian telah diampuni. Keburukan-keburukan kalian telah diganti dengan kebaikan-kebaikan. Hadis riwayat Ahmad. Manfaat zikir telah banyak diulang-ulang dalam Al-Quran sebagai pengingat bagi umat Islam untuk selalu menjalankan, karena kebaikan yang diberikan oleh zikir akan sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi tabungan pula di akhir kelak, seperti yang ditulis dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Quran surat Al-Ahzab ayat 33. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholat, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Quran surat An-Nisa ayat 103. Yang kelima yaitu dapat mengontrol emosi dalam diri. Mengontrol emosi dan kesabaran adalah salah dua tantangan terberat dalam kehidupan manusia. Sebagai umat Islam,
kita diharapkan dan diwajibkan untuk selalu berperilaku baik kepada sesama manusia maupun makhluk hidup lainnya. Memiliki kontrol emosi diri yang buruk dapat mempengaruhi segala aspek dalam berkehidupan sebagai makhluk sosial. Untuk itu, manusia diharapkan untuk lebih bijak dan pintar mengelola diri, emosi, dan perilaku. Sebagaimana Islam selalu mengajarkan hal-hal baik untuk diterapkan oleh umatnya, rutin berdoa dan berzikir dapat mempermudah kontrol diri dan menjaga kestabilan emosi. Manfaat zikir yang satu ini akan sangat berguna untuk dimiliki, mengingat semua manusia tidak ada yang sempurna dan oleh karenanya pasti akan mengeluarkan emosi-emosi negatif tanpa bisa ditahan. Yang keenam yaitu mendapat kebahagiaan setelah mati. Segala hal dan harta duniawi yang dimiliki manusia akan ditinggalkan seluruhnya ketika ia mati. Tidak ada satupun apapun yang dibawa dari dunia kecuali amalan baiknya selama masih hidup di dunia. Saat inilah amalan zikir akan memberi manfaat luar biasa yang sesungguhnya. Sebuah ilustrasi yang dikemukakan oleh Imam Ghazali adalah seperti ini. Ada seseorang bertanya, ia sudah lenyap, lalu bagaimana perbuatan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih tetap kekal bersamanya? Lalu Imam Ghazali pun menjelaskan, sebenarnya ia tidak benar-benar lenyap, yang juga melenyapkan amalan zikir. Ia hanya lenyap dari dunia dan alam syahadah, bukan dari alam malakut. Hal itu seperti yang tertera dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 169 sampai 170. Yang terakhir, tentunya yang ketujuh, dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dan berzikir adalah dua cara termujarab bagi seseorang manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rutin berzikir akan mendapatkan ganjaran berupa dijabahinya doa-doa orang tersebut. Selain itu, segala urusan pun akan selalu dilancarkan dan hidupnya akan dipenuhi berbagai kebaikan demi kebaikan. Terlebih lagi, bagi yang gemar mengerjakan sholat tahajud dan dilanjutkan dengan berzikir, niscaya doa dan keinginannya akan sangat mudah untuk terwujud. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau bagikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.